Apakah kita sudah hidup di dalam kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara? Saya yakin tidak sedikit di antara kita banyak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita pakai kalung salib, kita pakai anting salib, kita pakai atribut-atribut kekristenan yang berbau dengan salib, tetapi kita tidak hidup di dalam kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup di dalam kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, maka fokus hidup kita memikirkan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan. Bagaimana kita bisa memurnikan hidup kita, menyempurnakan iman kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sebaliknya. Sampai detik ini begitu banyak orang percaya hidup di dalam kebangkitan Tuhan hanya demi dagingnya, demi jiwanya, demi kesenangan manusianya. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuan secara langsung dari pihak YouTube. Kemarin kita sudah memperingati Hari Jumat Agung dan kita juga sudah membahas berbicara mengenai kematian itu adalah merupakan kemenangan. Maka saat ini di mana hari ini Yesus bangkit dan banyak orang merayakan celebrate atau Easter celebrate, merayakan kebangkitannya dan semua bersorak-sorai mengatakan bahwa Yesus bangkit, Allah kita bangkit, dahsyat luar biasa. Ya, itu biasanya seperti itu. Tapi memang di hari kebangkitannya ini menyempurnakan, seharusnya lebih membuat kita beriman lebih lagi, percaya lebih lagi dengan sungguh bahwa Yesus itu bangkit. Ya, memang sih banyak orang-orang yang berusaha menipu atau iblis menipu melalui orang-orang yang ditipu cara berpikirnya bahwa oh itu bukan Yesus, Yesus itu dicuri jasadnya. Nah, itu sudah sejak zaman dulu Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi justru kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia memberikan bukti kepada setiap murid-muridnya bahwa dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus Kristus inilah seharusnya kita yang hidup percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima, mengakui Yesus yang digantung di atas kayu salib, mati dan dikuburkan di hari yang ketiga, dia bangkit di antara orang mati. Seharusnya kita menyadari sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus mempercayai hidup kita di dalam kebangkitannya. Kita harus hidup di dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka yang dia pikirkan adalah perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang mulia, atau yang kita kenal perkara-perkara yang di atas. Orang yang hidup dalam kebangkitan Kristus, dia sudah tidak lagi mengutamakan dagingnya, dia sudah tidak lagi mengutamakan egonya, karena dia sudah mengalami kematian atas semua ego, kesombongan, keegoisan, kecongkakan hidup. Dia sudah mengalami kematian itu semua. Maka dia bangkit bersama dengan Kristus dan dia hidup di dalam kebangkitan Kristus. Disitulah dia memikirkan perkara-perkara yang di atas.
bagaimana dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan setiap hari, setiap saat melalui sikap dan perbuatan kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara? Saya yakin tidak sedikit di antara kita banyak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita pakai kalung salib, kita pakai anting salib, kita pakai atribut-atribut kekristenan yang berbau dengan salib, tetapi kita tidak hidup di dalam kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup di dalam kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, maka fokus hidup kita memikirkan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan. Bagaimana kita bisa memurnikan hidup kita, menyempurnakan iman kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sebaliknya. Sampai detik ini begitu banyak orang percaya hidup di dalam kebangkitan Tuhan hanya demi dagingnya, demi jiwanya, demi kesenangan manusianya. Tidak sedikit justru yang percaya kebangkitannya hanya memfokuskan bagaimana dia bisa memperoleh kuasa ilahi, memperoleh mujizat, memperoleh kesembuhan. Tidak salah ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya, saya pun percaya sampai detik ini mujizat itu masih ada. Dan sampai detik ini saya percaya mujizat masih berlaku. Dan sampai detik ini banyak orang juga pasti mengharapkan mujizat dan mereka pun dapat memperoleh mujizat itu. Tetapi kuncinya kalau kita hidup di dalam kebangkitan bersama dengan Kristus, semua itu pasti kita peroleh. Bapak Ibu Saudara yang sakit, hiduplah dalam kebangkitan Kristus, maka penyakitmu sembuh. Bapak Ibu Saudara yang punya masalah hutang piutang, pesan saya, hiduplah di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka hutang piutangmu pun akan dapat dibereskan dengan cara Tuhan. Dan kita harus mengikutinya, kita harus bertanggung jawabnya untuk menyelesaikannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang masih terikat kuasa kegelapan, terikat roh-roh leluhur, roh-roh nenek moyang, ingat kematian Yesus dengan tercurahnya darahnya dari kayu salib, dan kita yang percaya hidup dalam kebangkitannya, kita pun dibebaskan dan dimerdekakan daripada keterikatan kuasa kegelapan. Masalah penderitaan apapun, kalau kita hidup di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ingat ya, hidup di dalam kebangkitan berarti kita bukannya Yesus yang bangkit, kita hanya mengikuti, tetapi kita benar-benar hidup di dalam kebangkitannya. Pikiran kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, perilaku kita, semuanya sama seperti Kristus. Kita serupa dengan Yesus Kristus dan menyerahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika ini kita lakukan, maka mujizat selalu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang punya sakit penyakit, saya yakin pasti sembuh. Karena firman Tuhan, ya dan amin, tidak pernah gagal, tidak pernah melewati semuanya itu. Dia selalu berhasil, firman Tuhan selalu berhasil. Dan setiap kita yang hidup di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa dilihat bukan dari perkataan tetapi dari sikap, perbuatan, perilaku kita, maka sakitmu pun sembuh. Yang tidak bekerja pasti bekerja. Yang punya hutang pasti bisa melunasinya dengan cara Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi komando dan perintah Tuhan, dan bertanggung jawab mengatur, menyusun ekonomi dengan baik, dengan benar. Yang punya masalah apapun itu juga, ingat loh, firman Tuhan sudah katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi ada kuncinya, yaitu kita harus hidup dalam kebangkitannya. Menjadi serupa Kristus dalam setiap aspek. Ingat ya, setiap aspek perbuatan, tingkah laku, pikiran, penglihatan, pendengaran, perkataan, semua harus sesuai dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kuasanya tetap berlaku. Kita percaya mujizat selalu terjadi. Tetapi kuncinya yang kita lupa dan tidak pernah mau ikutin, yaitu kita harus hidup di dalam kebangkitan Kristus. Kalau kita hidup dalam kebangkitan Kristus, maka segala sesuatunya harus serupa Yesus Kristus.
Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang sampai detik ini masih belum berhasil hidup dalam kebangkitannya, dan ketika mendengar, melihat konten ini, Bapak Ibu Saudara masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dan saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berjuang terus untuk hidup dalam kebangkitan Kristus. Supaya setiap aspek, setiap langkah, setiap helaan nafas kita, hanya Tuhanlah yang menjadi kesukaan kita. Dialah yang menjadi sukacita kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan berita baik ini, berita sukacita ini, berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Ayo share video ini, berkati orang lain dengan membagikan video ini, share di grup-grup media sosial, grup-grup WhatsApp, share dan bagikan kepada sanak saudara, sanak famili kita, agar mereka pun diberkati. Dan bagi yang baru pertama kali, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan pilih semua notifikasi, agar ketika ada video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.